ini adalah menggemarkan pada puasa dan menjaga oleh orang yang puasa itu akan lisannya dan anggota tubuh lainnya daripada hal-hal yang menyalahi, dan pada memperbanyak daripada kebaikan di bulan Ramadan. Jadi dalam bab ini pengarang menyebutkan 3 pasal. Yang pertama tentang puasa dan bagaimana semestinya orang yang berpuasa itu, dan memperbanyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kamu. Jadi umat-umat dahulu sudah diwajibkan puasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan cara dan bulan yang berbeda dengan kita. La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang takwa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi inti daripada puasa itu atau sasaran yang dituju oleh puasa itu adalah takwa kepada Allah. Puasa merupakan latihan di mana kita menahan hawa nafsu, di mana kita menahan segala hal-hal yang diinginkan oleh nafsu agar menjadi orang yang takwa. Sebab takwa kepada Allah itu berarti kita bisa mengendalikan nafsu kita kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan Allah berfirman lagi, barang siapa yang menyaksikan daripada kamu akan bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. Artinya orang yang berada di tempat tinggal, orang yang berada di kampung halaman dalam keadaan sihat, dalam keadaan tidak ada halangan, maka diwajibkan atasnya itu puasa. Dan orang yang sakit, sakit, atau orang yang dalam perjalanan, maka hitungan dari hari yang lain. Maksudnya dia boleh berbuka puasa atau boleh kada puasa sama sekali. Tetapi sakitnya itu ada aturan. Oleh ulama dijelaskan sakit yang boleh kada puasa itu adalah sakit yang demikian. Perjalanan yang dibolehkan kita kada puasa itu adalah perjalanan yang demikian. Jadi kada sembarang sakit. Lopang salisman sedikit aku buka puasa, karena di Quran dibadahkan siapa sakit boleh buka. Jadi sakitnya itu ada batasnya. Sampai di mana sakit nang boleh kada puasa atau berbuka puasa. Yang jelas sakit yang boleh berbuka puasa itu antara lain adalah ada ketetapan dari tabib, dari dokter, bahwa jangan puasa, karena bila puasa ini akan menambah penyakitnya atau bisa membahayakan dirinya. Nah, itu antara lain sebab yang membolehkan berbuka puasa atau kada puasa sama sekali. Misal malam gari, ke dokter, dokter ini kamu jangan puasa, karena bila kamu puasa ini bahayanya ini.
Nah itu kita boleh kada usah bersahur, kada usah puasa lagi. Nah atau rahatan puasa, misal sudah jam 9, jam 10 tengah hari sakit, nah sakitnya itu sudah mengganggu keadaan kita, mengakibatkan kita kada bisa menjalankan ibadah-ibadah lainnya, nah itu dibolehkan sudah berbuka puasa. Demikian pula musafir. Musafir yang dibolehkan kada puasa itu adalah musafir yang dia berangkat sebelum imsak. Misal berangkat dari kampungnya pukul 3 atau pukul 4 subuh. Nah ini boleh kada puasa. Asal perjalanannya ini kada perjalanan maksiat, perjalanannya ini pulang lebih daripada 2 marhalah. Kayak ke Banjarmasin umpamanya itu lebih daripada 2 marhalah. Nah jadi bagi mereka yang berangkatnya malam sebelum subuh, sebelum imsak, itunya boleh kada berpuasa. Tetapi kalau tahan puasa tetap lebih baik puasa, cuma boleh kada puasa. Nah apabila dia berangkatnya sesudah imsak, imbas sembahyang subuh hanyar balabuh, nah itu kada boleh buka puasa, kecuali dalam keadaan yang bersangatan sengsara di tengah jalan. Nah hanyar dibolehkan dia kada puasa. Nah kada puasa di bulan Ramadan tadi dihitung, kemudian ditambal atau diqadha pada hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata beliau, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah azza wa jalla, artinya hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Firman Allah, seluruh amal manusia itu untuknya. Kita sembahyang, lalu kita mendapat kehormatan dari orang-orang, oh itu orang ahli sembahyang, walaupun kita kadang menghendaki penghormatan itu, tetap orang akan menghormati. Kita bersedekah kita karena Allah, tapi tetap orang-orang ini menghormati kita karena sedekah kita itu. Nah kita membantu orang lain karena Allah, tetap orang akan menghargai kita, akan memuliakan kita, membalas jasa kita. Nah itu artinya puasa, amal ibadah manusia itu untuk dirinya. Illa siyama, kecuali puasa. Nah puasa ini mun kita kada berpada-pada orang di rumahnya kada tahu pada kita puasa. Fa innahu li, bahwa puasa itu ujar Tuhan untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalas dengan puasa itu. Orang kada tahu pada kita ahli puasa, sehingga orang kada bisa memuliakan kita, menghargai kita karena kita ahli puasa. Sebab puasa kita tuh kada kelihatan dan kada kedengaran. Membepada-pada itu lain lagi, kisahnya aku puasa situ kamari itu habis puasanya. Nah. Jadi orang kadang menghormati kita karena kita puasa. Hanya Allah yang satu-satunya menghargai kita. Nah oleh karena itu ujar Tuhan tadi, fa innahu li, bahwa puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalasnya nanti dengan puasa itu. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Sufyan ibnu Uyainah menafsirkan fa innahu li wa ana ajzi bihi tadi, innal mazalima tu'adda min sa'iril a'mal illa saum fayatahammalullah ma baqiya minal mazalim wa yadkhulu bis saum al jannah.
bahwa kezaliman yang dilakukan oleh kita pernah mengambil harta orang ini, kita pernah menggibah orang ini, kita pernah memfitnah orang ini, kita pernah menyakiti hati orang ini, itu akan dibayar di akhirat kaya dengan amal-amal kita. Kalau kita kada sempat minta halal dalam dunia, kada sempat minta ridha mati kita, nah di akhirat kaya dibayar dengan amal. Menggibah dibayar misalnya dengan 100 rakaat sembahyang, memfitnah orang dibayar dengan zakat-zakat kita, nah, mengambil harta orang dibayar dengan sedekah-sedekah kita. Kecuali puasa. Nah, puasa ini kada akan bisa digunakan untuk membayar itu, karena puasa ini milik Allah. Jadi andai kata kita habis sudah berbayar hutang ini, habis sudah amal-amal kita, cuma lagi puasa tertinggal, maka masih ada kita lagi menggibah orang, masih ada lagi menzalim orang. Sedangkan sembahyang sudah habis takur dibayarkan, zakat sudah habis dibayarkan, sedekah sudah habis, tinggal lagi puasa. Nah, puasa ini ditahan oleh Allah, kada bisa dibayarkan lawan hutang-hutang itu. Fayatahammalullah ma baqiya minal mazalim, Allah yang menanggungnya yang tersisa dari kezaliman itu. Nah, jadi Tuhan, aku membayarinya kena itu. Dan puasanya jangan diganggu gugat. Ini khusus untuk orang yang puasa. Wa yadkhulu bisawmil jannata, dan dia masuk surga dengan puasa yang tersisa itu. Nah, ini fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada lagi yang mengatakan Imam Abu Bakar Al-Arabi, seorang ahli tafsir. Beliau menafsirkan fa innahu li wa ana ajzi bihi itu bahwa seluruh hutang-hutang kita di dunia itu dibayar dengan puasa. Tapi bagaimanapun banyaknya hutang itu, puasa ini kada akan habis. Nah, kada akan habis. Kalau sembahyang mau habis, zakat mau habis, kita bayarkan ke hutang-hutang kita. Tapi kalau puasa ini, sebesar apapun hutang kita dalam dunia, kada mau habis dibayarkan. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan bahwa puasa ini diberi ganjaran yang tak terhitung. Wa innama yuwaffas, disempurnakan pahala orang-orang yang puasa, yang sabar itu juga iri hisab tanpa ada hitungan lagi. Jadi berapa aja hutang kita, puasa ini yang menutupinya semuaan, sehingga masih ada tersisa amal kita puasa, dan kita masuk surga dengan puasa itu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau ibadah-ibadah lain tuh ada ganjaran, ada nilai, paling sedikit 10, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Ganjaran ibadah kita nih ada hitungannya. Nah, kalau puasa tuh kan ada hitungannya. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah puasa itu. Nah, ini puasa yang demikian ini adalah puasa yang diterima Allah Ta'ala puasanya. Nah, kada sembarang puasa. Karena setiap puasa yang sah itu belum tentu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai daripada maksiat. Hendak berdusta, ingat aku puasa. Hendak menggibah orang, ingat aku puasa. Hendak berbuat maksiat apa, ingat aku puasa. Nah, puasa ini junnah, perisai. Kalau orang puasa itu masih mau berdusta, apalagi kada puasa.
apalagi kada puasa. Bila orang di bulan puasa kada kawa dipercaya, apalagi kada bulan puasa. Karena puasa itu sebenarnya sudah menjadi junnah, perisai daripada maksiat. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang pada bulan Ramadan tidak dapat ampunan Allah, maka bulan-bulan lain jauh ampunan itu didapat. Karena bulan puasa ini bulan yang sudah penuh dengan rahmat. Di bulan yang penuh rahmat itu inya kada dapat jua rahmatnya, apalagi di bulan-bulan yang lain. Fa'idha kana yaumu sawmi ahadikum, bila mana adalah hari puasa salah seorang kamu, fala yarfuz wala yaskhab, janganlah berbuat maksiat, janganlah berkata-kata yang tidak berguna. Nah, ini salah satu syarat untuk puasa itu diterima Allah. Untuk bisa puasa itu menjadi jaminan kita untuk surga. Di waktu puasa itu jangan berbuat maksiat dan jangan berkata-kata, berteriak-teriak yang tidak ada gunanya. Fa in sabbahu ahadun, jikalau ada orang yang menyumpahi akan dia, mencela akan dia, au qatalahu, atau ada orang yang membawai bakalahi lawan inya, faliyakul, hendaklah dia mengata inni shaim, inni shaim. Dalam hati aja bang, inni shaim, ini aku puasa, aku puasa. Nah, ada orang memanasi hendak membawain apa, orang kada baik. Nah, dalam hati kita bisiki inni shaim, aku ini puasa. Karena puasa itu perisai tadi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Demi Tuhan, diri Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang puasa atyabu, lebih harum indallah, di sisi Allah, min rihil misik, daripada harumnya kasturi. Lisaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan yang ia peroleh. Pertama, iza aftara fariha bifitrih, bila dia buka dia gembira dengan bukanya itu. Wa idza laqiya rabbahu, bila mana dia bertemu Tuhan, fariha bisaumi, dia gembira dengan puasanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hadis muttafaq alaih wa rawahul arba'atu wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah bi ikhtilaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis rawahul Bukhari wa Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak ada keperluan pada bahwa dia tinggalkan makannya dan minumnya itu. Nah, artinya apa? Kalau kita puasa lalu kita berbuat dosa, nah apakah dosanya? Berdusta, atau bertutur kata menyakiti orang, atau kita berpakaian-pakaian yang dilarang oleh Allah. Puasa kita, puasa itu jelas sudah ditolak oleh Allah. Karena jadi apa-apa, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan pendapat ulama banyak yang mengatakan bahwa puasa yang di dalamnya itu ada dusta atau ghibah, itu bukan hanya batal pahala, tapi sekaligus batal puasa. Banyak ulama-ulama yang berpendapat itu, kalau kita menggibah orang di bulan puasa,
siang hari maksudnya waktu puasa, atau berkata dusta, bukan hanya pahala yang hilang, puasanya pun jadi batal. Di samping dia batal, dia wajib tetap bertahan, jangan buka sampai maghrib. Cuma tetap wajib mengqadha kayaknya di hari yang lain. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, jadi di siang bulan puasa itu disebutkan bahwa guring orang puasa itu adalah ibadah. Guring orang puasa itu adalah ibadah. Nah, dibanding among kada guring nih macam-macam orangnya. Mau kada guring nih, kayaknya turun ke tanah, duduk di gardu, duduk di mana bepandiran, becatur, bedo, menghadang buka puasa, melihat orang lalu lalang di kartak macam-macam. Ini baik guring, guringnya baik ibadah ini. Jadi mbak sampai yang subuh guring aja lagi sudah guring, karena parak juhur bangun, mbak juhur guring, asar bangun, mbak asar guring, maghrib buka. Nah ini insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima puasanya. Kenapa? Karena dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Selama kita berbuat dosa di bulan puasa, Allah kadang memperdulikan puasa itu. Nah, jadi fadilat puasa nang kau membayari hutang-hutang kita, nang kadang mau berhabisan tadi, itu kalau puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari kasturi, itu mulut puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. At-targhibu fi ta'jilil fitri wa fi suhur wa ta'khirihi wa qiyami Ramadan wal iktsari minal khair fihi wa itba'ihi sittan min Syawal. Ini menggemarkan pada menyegerakan berbuka dan sahur melambatkannya, dan beribadah di malam bulan puasa, dan memperbanyak kebaikan pada bulan puasa, dan mengiringkan puasa itu 6 hari dari Syawal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra, rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, paling kusukai hambaku kepadaku orang yang segera di antara mereka itu berbuka puasa sesudah sangka kuat masuk waktu. Ini sesudah kita meyakini bahwa ini waktu sudah sampai, nah jangan berlambat lagi buka puasa. Sebagian orang dahulu ada yang sembahyang maghrib dulu. Nah pas begitu azan maghrib, nya kada buka maghrib dulu. Nah itu jangan buka puasa walaupun seteguk. Buka hanya sembahyang maghrib, itu yang lebih disukai Allah. Rawahu Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan wa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban bi sahihaihima. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhur barakah. Ujar Nabi kita, makan sahurlah kalian, bersahurlah kalian, karena pada sahur itu berkah. Jadi puasa salajur itu kada baik artinya. Misalnya Mbak Isanya makan, nah kadang kada berbangunan lagi, orang bang hanyar bangun. Nah itu kada disukai. Yang disukai itu sahur, karena itu makan yang berpahala. Makan yang nyata-nyata berpahala itu makan sahur. Kenapa? Karena berniat hendak puasa. Niat kita hendak supaya kuat puasa esok hari. Makan sahur. Nah jadi makan sahur itu berkah, walaupun satiguk banyu asal ada bersahur itu. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah qila kam kana bainahuma
qala khamsuna ayatan muttafaq alaih. Zaid bin Sabit berkata, kami bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami sembahyang subuh bersama Nabi. Ditakuni orang Zaid, berapa jaraknya antara sahur Nabi lawan bang subuh itu? Ujar Zaid, ya kurang lebih orang baca Quran 50 ayat. Namun Yasin kan lebih 80, ini 50 ayat. Jadi kira-kira 50 ayat imbah makan sahur itu imsak. Nah itu waktu nang sahur nang paling baik artinya. Walaupun sahur masuk pukul 4, setengah 4 itu sudah sahur ngarannya. Cuma nang paling baik makan sahur itu tuntung makan kira-kira 50 ayat imsak. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah di malam bulan puasa, artinya sembahyang tarawih, sembahyang witir, sembahyang tahajud, karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Malam bulan puasa, malamnya inya beribadah dengan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu kadada batasannya. Anna tarawih la tahdida bi salatiha wa la ta'yina bi qadriha. Sekurang-kurang tarawih itu 2 rakaat. Usalli rak'ataini minat tarawih. Kau sembahyang 2 rakaat dari tarawih lillah ta'ala, tuntung 2 rakaat habis, itu sekurang-kurang tarawih. 4 rakaat tarawih boleh, 6 rakaat boleh, 40 rakaat, 100 rakaat tarawih sama laman suntuk, kalau ada batasnya. Cuma yang di dalam mazhab kita ini ada aturannya, melakukannya itu 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah 2 rakaat salam. Nah, dari sekian banyak tarawih ini yang masyhur di seluruh dunia Islam adalah 20 rakaat. Nah itu yang paling banyak dikerjakan orang di Makkah, di Madinah, di mana-mana itu 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ditambah sesudahnya itu ada witir, witir 3 rakaat. Muttafaq alaih wa rawahul arba'atu wa rawahu aidan Ahmad wa sittatu bilafzi man sama. Wa an Nabi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama Ramadan summa atba'ahu sittam min Syawal kana kasiyamid dahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa puasa Ramadan kemudian diiringkannya 6 hari bulan Syawal, itu sama dengan puasa setahunan. Karena puasa itu kan minimal ganjarannya sehari 10, itu paling minimal 10. Nah 30 hari berapa? 300 hari ditambah 6 hari 60, 10, 360. Nah jadi puasa sebulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama lawan setahunan. Rawahu Muslim wa Ahmadul Arba'ah wa Tabarani. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah paling pemurah manusia. Pemurah, baik tenaganya, baik pikirannya, baik duitnya, baik semuanya, paling pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan paling pemurah Nabi itu di bulan Ramadan, makin pemurah lagi ketika menjumpai akan beliau oleh Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Jibril itu menjumpai Nabi pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, tadarus lawan Nabi Al-Quran. Setiap malam Nabi itu ada waktu dengan Jibril tadarus Al-Quran.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril, maka sungguh Rasulullah ketika menjumpai akan beliau oleh Jibril, ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah, lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang kencang. Artinya pemurahnya Nabi di bulan puasa itu lebih daripada angin yang kencang. Bersangatan pemurahnya Nabi bila mana di bulan Ramadan itu. Para muhibbin rahimakumullah, sebab di bulan Ramadan itu amal-amal kebaikan kita lain harganya dengan bulan puasa, dengan bulan selain puasa. Jadi kalau kita beramal di bulan ini misalnya, itu Allah memberi pahala sekian. Kalau di bulan puasa larang Tuhan menghargai. Umrah di bulan sekarang harganya ada, bulan puasa ganal pahalanya. Nah, di bulan puasa seluruh amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Itu bulan Ramadan tadi. Makanya Rasulullah bila datang bulan puasa itu beliau sangat pemurah, lebih cepat daripada angin yang